Oke. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk bisa mengikuti Zoom meeting yang diinisiasi oleh komunitas Happy Teaching session ke-17. Kali ini kita akan bersama dengan Pak D. Mirza Rahmansyah dari Pekanbaru untuk membahas materi yang menarik tentang tips dan trik untuk jago Word. Sebelumnya saya Oke, ini sudah bisa share screen ya? Iya, sudah saya Oke. share. Atau langsung aja ya? Atau Pak Farid mau ini dulu menyampaikan sesuatu atau kita langsung ke Pak Mirza? Pak Farid? Iya, Mbak. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau kita langsung ke materi ke Pak Mirza? Mungkin karena ini orang-orang lama semua, langsung Ya. aja nggak apa-apa. Oke. Ya, kalau begitu saya Pengen belajar saya persilahkan. dari Bang Mirza. Ya, sama saya juga. Nanti kalau ini kita udah kita record, kita sampaikan ke yang lain kan akan lebih banyak yang bisa belajar dari sini. Baiklah, saya persilakan untuk Pak Mirza memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua kawan-kawan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua kawan-kawan yang bergabung dalam Happy Teaching edisi ke-17. Perkenalkan, nama saya Doni Mirza Rahmansyah. Lahir di Bogor pada bulan Juni tanggal 12 tahun 1980. Jenis kelamin jelas laki-laki, agama Islam. Alamat untuk sekarang ini di Jalan Tanjung Uban, Gang Batang, nomor 54, Pekanbaru. Pendidikan saya SD di 01 Jati Padang, Pasar Minggu. SMP di SMP 41, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekolah kemudian masuk di Madrasah Aliyah Alhamdulillah di Sawangan, Depok. Alamat kerja teknisi perbaikan komputer di Mandala Komputer tahun 2000 sampai tahun 2001. Bagian perawatan jaringan di warnet, WBNet itu tahun 2001 sampai 2002. Tahun 2002 sampai 2004 sebagai administrator warnet. 2004-2007 administrator warnet juga. 2007-2009 masih di administrator warnet di warnet yang berbeda-beda, masih di area Pekanbaru juga. Tahun 2009 sampai 2011 saya bekerja sebagai IT support area Sumatera Tengah. Itu meliputi Riau, Jambi, dan Sumatera Barat di PT Sabah Intermedika. Ini perwakilan dari Jakarta. Terus tahun 2011 sampai sekarang konsultan IT dan sistem integrator di CV Red Scorpion Computer. Terus tahun 2015-2016 pernah bekerja sebagai tutor untuk Windows Server di CV Lektor Digital. Tahun 2016 sampai sekarang juga bekerja sebagai Server and Network Administrator di PT Adigraha Wirausaha di Pekanbaru semua. Terima kasih. Untuk pelatihannya, saya di tahun 2001 perakitan komputer yang diajarkan oleh VC++. Tahun 2004 jaringan komputer dasar yang diajarkan oleh chip.co.id. Tahun 2006 perawatan PC dan jaringan yang diadakan oleh Oprek PC. Tahun 2006 juga saya mengambil sertifikasi sebagai hardware expert, level expert dari CompTIA A+. Ini lembaga sertifikasi untuk
yang untuk orang yang ingin fokus kepada hardware dan jaringan, terutama perangkat keras jaringan di bidang komputer yang diakui secara internasional. Yang terakhir yang saya ambil adalah sebagai Microsoft Training Associate in Network and Digital Security untuk Microsoft Windows Ecosystem yang disertifikasi langsung dari Microsoft Corporation. Itu untuk ini saya, CV saya. Saya di bidang IT ini belajar secara otodidak karena saya memang suka untuk mengoprek dan mengotak-atik komputer. Jadi tidak ada pendidikan formal dalam bidang IT-nya, tapi lebih banyak di lapangan secara praktek dan mengambil pelatihan kursus-kursus yang langsung berhubungan dengan dunia pekerjaan. Pada hari ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya dalam menggunakan Windows, dalam penggunaan Windows dan Office ya, terutama untuk Windows 10 dan Office 2016. Ini share screen-nya kelihatan yang PowerPoint-nya, Bu Lutfi? Kelihatan. Katanya. Oke. Mungkin lebih ini sih tips and trick-nya di shortcut. Karena dengan shortcut itu kita dapat mempermudah diri kita sendiri dalam menggunakan Windows dan Office-nya. Jadi sekumpulan perintah yang biasanya harus kita klik langsung melalui menu atau melalui ribbon bar kalau di Office. Nah, itu ternyata bisa dengan menekan tombol-tombol tertentu pada keyboard, itu perintah itu akan dilaksanakan langsung gitu. Jadi kita tidak perlu harus membuka menu dulu atau mencari-cari di kolom menu. Terus ini yang untuk Windows 10. Tombol shortcut yang sering kita gunakan atau yang akan sering kita gunakan itu yang pertama sekali adalah tombol Windows. Itu memunculkan start screen dan atau menunjukkan Windows bar-nya. Urut bahasa Lampung. Iya, Itu ada Ctrl A untuk memilih semua file atau semua yang tampil di Windows yang aktif atau di layar aplikasi yang aktif. Ctrl C, Open Charms, itu yang di sudut kiri atau dari notification bar. Mungkin kalau yang sedang memakai laptop sekarang bisa dicoba gitu kan, shortcut-shortcutnya ini. Iya, Pak Mirza. Ini minta share screen, berarti tadi itu yang dibilang tadi nggak kelihatan. Gimana caranya? Saya udah share screen gitu. Terus nunjukinnya di mana? Sebentar. Tadi istilah-istilah tadi di mana tempatnya atau ini nggak kelihatan. Ini sudah nampak Bu Lutfi? Ya, tampak. Yang lain? Tampak yang sih lain? cuma. Bu Is gimana? Tampak kan? Tampak tapi kecil. Iya, gimana ya? Ini udah saya zoom. Full screen ini. Sudah kelihatan belum? Ya, ini kelihatan. Ini ada di keyboard kan Pak ya? Iya. Oke. Ini Ibu Zi gimana? Ibu Zi terlihat? Ya Pak, udah. Oke. Nah, ini tombol-tombolnya yang akan biasa kita tekan.
Ya, kalau kayak seperti kontrol A, itu adalah kita menekan dan tahan kontrol, terus kita tekan tombol A. Terus dengan tombol Windows begitu juga, kita tekan tahan tombol Windows, terus dengan menekan huruf C atau D, itu untuk memperlihatkan desktopnya. Atau Windows, tombol Windows ditekan dan tahan, terus kita tekan tombol E, itu akan membuka Windows Explorer. Terus Windows plus tombol J itu untuk memindahkan fokus antar aplikasi yang sedang aktif. Oke, terus Windows tekan dan tahan Windows L. Ini jangan ditekan ya, jangan ditekan sekarang. Tombol Windows plus huruf L itu akan mengunci Windows-nya. Jadi kalau ditekan sekarang itu otomatis Windows-nya akan balik ke login screen. Kalau yang kita lakukan sekarang itu akan masuk ke login screen. Terus Windows dan tombol M untuk meminimize all Windows. Jadi semua tab-tab yang sedang aktif atau aplikasi yang aktif di desktop kita atau di komputer kita, pada saat kita menekan kombinasi tombol Windows dan M, semuanya akan terminimize dan kita akan kembali ke desktop. Kalau mau kunci touchpad, oke, itu kita simpan dulu pertanyaannya. Kemudian Control plus N, New Windows. Nah, ini Control plus N itu bisa digunakan pada Windows dan bisa digunakan pada Word. Bisa juga digunakan pada browser. Ini adalah shortcut yang sifatnya universal. Artinya hampir di semua aplikasi, pada saat kita menekan dan tahan tombol N, itu akan membuka new window atau tab Windows yang baru, tab selayar aplikasi yang baru. Terus ada Control Shift N, ini berfungsinya di File Explorer untuk membuka atau untuk membuat folder baru. Terus ada Windows plus P. Ini kalau kita menghubungkan proyektor ke laptop kita atau ke PC kita, atau kita memakai dua layar dalam satu PC, kita bisa mengatur di layar 1 atau layar 2 apa yang akan ditampilkan dengan tombol Windows plus P. Windows plus R itu untuk menampilkan kotak dialog run. Terus ada yang ini tombol Windows plus huruf 1 sampai 9. Itu kita untuk berpindah aplikasi secara cepat pada sesuai urutan aplikasi yang terbuka di taskbar kita. Jadi seandainya kita aplikasi pertama itu adalah Word, aplikasi kedua yang kita buka adalah Excel, yang ketiga mungkin browser, yang keempat bisa jadi kita sedang buka Photoshop. Nah, kita kalau kita menekan dengan Alt Tab, itu kan kita harus menekan tombol tab itu berkali-kali untuk sampai kepada program kita mau. Tapi kalau kita tahu urutannya di taskbar, kita cukup tekan tombol Windows plus 1 atau 2 atau 3. Itu akan langsung membuka aplikasi yang kita tuju. Itu
Terus Control Shift Escape. Control Shift Escape ini untuk Task Manager, berfungsi untuk melihat semua aplikasi yang sedang aktif, yang berjalan, bukan aplikasi saja, tapi proses yang berjalan di komputer kita, kemampuan komputer kita atau laptop kita. Terus ini ada untuk tombol Windows plus tombol panah atas, itu untuk memaximize desktop Windows-nya, maximize all, atau kebalikannya tombol Windows dan panah bawah itu untuk meminimize semua, hampir sama fungsinya dengan tombol Windows plus M, hampir sama. Terus ada juga tombol cepat seperti F1, F2, F3, F4, F5 sampai F12. Nah, ini saya tidak cantumkan semuanya. Ini yang tombol shortcut yang biasa kita gunakan di Windows 10. Kemudian ini shortcut keys yang di Microsoft Word. Nah, ini banyak sekali nih kombinasinya. Ini belum semuanya. Ini mungkin bisa dilihat dan dipraktekkan langsung. Buka dulu Windows-nya. Microsoft Word-nya. Kita coba dengan menggunakan Ctrl O. Ini terlihat saya buka Word, Mbak Lutfi. Kalau mau buka Word berarti harus nutup screen share yang ini, share screen yang ini. Enggak. Yang saya screen sharing ini di situ masih terlihat Shortcut keys. Masih shortcut keys ya? Iya. Oke. Sebentar. Ini harus ditutup dulu kalau mau buka Word. Ya. Biar saya tutup dulu. Saya buka Word-nya. Oke, udah terlihat Word? Ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita coba dengan Ctrl O ya. Ini terlihat kan kursor saya masih di tengah? Terlihat. Masih ya? Oke, ini saya tekan Ctrl O. Saya lihat Ctrl O. Ini kan adalah file open. Kelihatan ya? Kelihatan berubah ya? Berubah. Oke. Atau kita mau, tadi ada kontrol, ada F6. F6 itu kalau tidak salah fungsinya sama. Atau kita coba 12. Ini adalah tombol F12. Itu sama fungsinya dengan kita men-save as. Tombol F12 itu sama dengan kita klik file, save as, langsung kita pilih browse. Untuk mempersingkatnya, kita tekan tombol F12.
12. Shift as. Terus yang ini ada, kita mau milih semua yang tertulis atau yang terdapat di dalam file Word-nya, kita tekan Ctrl A. Ctrl A. Terus kalau kita misalnya mau memilih memblok ya, ini kan istilahnya memblok paragraf atau memblok baris atau memblok huruf, itu kita bisa menggunakan dengan mouse seperti ini, atau kita tahan shift dan menggerakkan panah ke kanan atau ke kiri, atau ke atas ke bawah. Nah, ini dengan tombol shift aja. Kalau kita dengan shift panah, itu hanya per huruf. Per huruf ini yang di blok. Kalau kita menggunakan dengan Ctrl Shift, itu per kata. Dengan tombol kanan ya, itu per kata. Dengan tombol kiri pun sama, per kata. Kalau Ctrl Shift dan atas bawah, itu per paragraf. Paragraf ini karena beda paragraf. Terus dengan Ctrl Shift itu per halaman. Per kata. Terus ada tombol page up, page down. Itu bergerak ke atas dan bawah. Terus ada tombol Ctrl D. Ctrl D ini pengaturan huruf. Jadi kita blok satu kata. Kalau kita mau mengganti huruf kan biasa kita klik kanan ya. Kita klik kanan, change font. Nah, dengan shortcut-nya kita tekan tombol Ctrl plus D. Ini langsung terbuka layar dialog untuk setting font. Terus dengan yang pada posisi kata ini terblok, kita bisa tekan Ctrl B untuk membold, atau Ctrl B lagi untuk menjadikan biasa tidak bold, Ctrl U untuk underline, Ctrl I untuk italic atau huruf miring. Ini saya rasa operasi-operasi dasar yang harus operasi-operasi shortcut dasar yang harus bisa kita hafal gitu. Karena ini akan membantu mempercepat kita dalam proses mengedit atau proses menulis. Kita tidak terlalu bergantung dengan keberadaan mouse yang ada di dekat kita gitu. Jadi kita bisa dengan gampang untuk mengetik itu tanpa melepaskan tangan kita dari keyboard. Selain itu ada lagi Ctrl E. Ctrl ini untuk kita menentukan paragraf untuk menjadikan kata atau baris atau paragraf ini mau rata apa? Mau rata tengah, kata kanan. Nah, ini untuk justify. Ini fungsinya bersama dengan kalau kita ambil dari home, center, align right, justify. Jadi
shortcutnya adalah Ctrl L, left, untuk center Ctrl E, untuk rata kanan itu Ctrl R, dan untuk rata tengah itu Ctrl J. Jadi kita misalnya untuk merubah stylenya bisa dengan Ctrl J, Ctrl J, Ctrl R, Ctrl J, Ctrl L. Kita bisa merubah-rubahnya ini lebih cepat dengan kombinasi shortcut yang ada di Word itu sendiri. Terus, misalnya kita tidak sengaja kita sudah memblok nih, kita sudah terblok satu kalimat ini atau satu paragraf, tidak sengaja terhapus sama kita. Nah, untuk mengembalikannya, kita menekan tombol Ctrl Z, undo. Itu fungsinya sama dengan yang ada di toolbar, yang huruf membalik ke belakang, yang huruf tanda panah ke belakang itu. Itu fungsinya Ctrl Z. Selain itu, ada Ctrl N. Ctrl N seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perintah yang universal. Hampir di semua program Windows, Ctrl N itu berarti membuka dokumen baru. Ini kelihatan ya, Mbak Lutfi? Ini dokumen kosong. Halo Mbak Lutfi, suaranya nggak kelihatan? Ini yang kelihatan yang kurikulum vitae, Pak, yang belum. Oh, kurikulum vitae ya? Sorry. Berarti tidak otomatis tidak berubah. Tapi kalau kita mau membuka dokumen baru di Word ini, kita bisa menekan tombol File dan New, atau kita menekan tombol Ctrl N. Itu akan otomatis membuka file kosong baru. Terus, ada tombol Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, itu saya rasa sudah paham semua ya. Ya, save. Ctrl save, terus Ctrl P. Ctrl P itu shortcut untuk membuka dialog untuk print. Kelihatan Mbak Lutfi ya, ini berubah ya? Iya, berubah. Itu bisa juga dengan tombol Ctrl F2 untuk membuka dialog print. Terus selain itu, ada tombol F6 atau Shift F6 untuk preview pen. Di Word ini banyak sih shortcutnya.
Nanti akan saya kirimkan yang file Word-nya yang tidak berupa di sekalian penjelasannya, tidak hanya yang di PowerPoint-nya saja. Saya akan switch lagi ke PowerPoint. Kelihatan Mbak ya, yang PowerPoint-nya Mbak? Iya. Ini perintah-perintah dasarnya semua. Tadi kan Ctrl L atau Ctrl Enter ini untuk memasukkan halaman baru atau kita berpindah ke halaman baru tanpa kita harus menekan Enter sampai akhir dari kertas dari halaman gitu. Jadi misal dari pertengahan halaman kita mau memulai dengan halaman baru, kita tekan tombol Ctrl dan Enter. Masih ada yang apa? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berlanjut ke Excel? Tadi itu untuk mengunci pertanyaan Bu Titik tadi, Bu Titik atau Bu siapa tadi? Mengunci touchpad. Ya. Mengunci touchpad itu biasanya ini kan soalnya berbeda-beda ya, berbeda-beda di setiap laptop, di setiap komputer tergantung mereknya. Tapi biasanya di taskbar itu di bagian notification itu ada lambang yang berbentuk icon touchpad. Itu kita klik kanan, set disable di notification bar. Itu letaknya di samping tanda. Tidak ada di keyboard, Bu. Di mana? Itu di barnya Windows sebelah pojok kanan bawah, itu kan ada tanggal. Ya. Nah, di samping tanggal itu kan ada beberapa ikon. Ya. Nah, itu yang ada beberapa ikon itu namanya adalah notification bar. Okay. Nah, di antara ikon-ikon itu biasanya ada ikon touch bar. Ikon touchpad. Itu tergantung beberapa vendor. Dia ada Synaptic, ada Elan. Nah, kita klik di ikonnya itu dan kita set disable. Gitu. Itu maka otomatis akan mendisable touchpad kita kalau kita menggunakan mouse. Kalau kita dengan shortcut-nya langsung, itu akan berbeda-beda dari setiap merek touchpad-nya. Gitu. Dan juga kurang hafal. Ini sama nggak Pak? Yang ada tulisan rotation lock nggak? Lock. Rotation lock itu bukan. Rotation lock itu kalau kita menggunakan tablet yang berbasiskan Windows. Nah, itu kan kita bisa mode landscape dengan mode portrait. Oh, gitu. Oke. Nah. Iya Pak Mirza. Itu ya, kan dulu saya punya pakai laptop yang merek HP, itu kan di touchpad-nya itu dia ada titiknya di ujung touchpad-nya itu ada titiknya, jadi tinggal kita sentuh aja dia langsung disable gitu. Ya. Nah, ini laptop saya mungkin karena biasa aja kali ya. Enggak, saya nyari disable-nya gimana. Kalau yang HP itu dia udah ada titiknya terus nyala gitu. Kalau misalnya kita mau disable, tinggal diklik sentuh aja. Sentuh aja disable, terus sentuh lagi sekali lagi udah enable lagi. Bisa nyari di merek Lenovo ini kok nggak ada, itu kan merek HP, mungkin karena HP kali ya. Iya, HP itu kan karena setiap merek itu beda. Jangan kan di setiap merek, Bu. Di antara model laptop aja,
beda model, beda seri, itu bisa jadi vendor yang membuat touchpad-nya itu beda, maka nanti shortcut-nya itu beda juga gitu. Jangankan beda-beda merek, beda model aja kadang-kadang kita suka bingung. Tapi rata-rata yang secara umumnya di notification bar-nya itu ada icon namanya touchpad. Dia itu nanti kalau tergantung mereknya dia ada biasanya 3 merek besar yang dipakai itu adalah Elan, Synaptic, dengan satu lagi Alpine tulisannya. Itu merek-merek touchpad yang rata-rata yang biasa digunakan oleh laptop-laptop yang beredar di Indonesia gitu. Nah itu di situ nanti ada settingnya, kita klik kanan, ada settingnya untuk membuat atau mendisable touchpad-nya itu. Iya. Jadi kita kan kadang kita misalnya laptop kita mau dipakai anak-anak nonton misalnya kan supaya dia nggak nyentuh touchpad-nya itu kan kita disable gitu supaya ini nggak sembarang. Ya nggak sembarang kepencet gitu ya. Iya benar. Beda-beda sih. Ada juga ada yang laptopnya itu kita nekan tombol F5, Fn plus F5 atau Fn plus F6 itu akan mendisable dari touchpad-nya. Oh iya benar sudah. Saya kayaknya ini deh. Saya kayaknya F6 deh. Kan ada icon di F6-nya ini ada gambar icon Touchpad ini ya? touchpad terus ada silang garis miring gitu. Itu ya? Ya, bisa jadi itu, Bu. Oh. Coba bisa dicoba dulu, Bu. Nanti Iya, di-share iya. pengalamannya. Pakai Fn ya berarti ya? Iya, tekan Fn, Bu. Pakai Fn. Bisa, Bu? Belum. Coba tekan F6-nya aja. Oh, F6-nya aja. Tekan tombol F6-nya langsung. Gitu. Oh iya, benar. F6-nya aja nggak pakai Fn. Nah, berarti itu yang aktif adalah fungsi Bos eksternal. Enggak, Bu, itu yang di urutan tombol Fn itu adalah fungsi untuk mengecilkan, mengeraskan suara, itu fungsi multimedianya yang aktif. Jadi pada saat kita mau di Windows atau di Word itu, kita mau menggunakan fungsi Fn, kita harus menggunakan mau memakai fungsi F12, kita harus menekan tombol Fn dulu. Gitu, Bu. Karena yang secara default-nya yang aktif adalah multimedia key, bukan Fn key, bukan function key yang aktif di itunya. Ya Pak, makasih banyak sudah dapat. Sama-sama. Ada mungkin yang lain, Bu Isnania, Bu Titik? Alhamdulillah ada Kak Abbas. Assalamualaikum Kak Abbas. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya berpindah ke slide selanjutnya untuk di Microsoft Excel. Dan ini fungsinya akan sangat banyak sekali di Excel ini. Ini shortcut case yang lazim kita gunakan di program Microsoft Excel. Oke. Di Excel ini ada Ctrl F9, Ctrl Shift, tanda
Control Shift tanda persentase, Control Shift pagar, Control 5, terus ada Control K. Kalau perintah dasarnya seperti Control O, Control S itu sama. Yang ini adalah fungsi yang khusus ada di Microsoft Excel. Kita sekarang coba buka Excel-nya. Bisa terlihat semua ya? Saya buka Excel sekarang. Ya, bisa, Pak. Ini saya bikin angka-angka random. Ini ada Control Shift tanda seru. Itu akan berubah. Tadi kan ini hanya urutan angka biasa ya, numbers. Control Shift tanda seru akan merubah kolom ini pada kolom A1. Pada kolom A1 itu berubah menjadi kurensi. Ya, Control A1 dengan titik setiap 3 angka apa ribu. Jadi dari 1000 juta dengan 2 angka di belakang desimal. Dan di kolom B2 saya akan menggunakan shortcut Control Shift tanda dolar. Ini akan merubah langsung menjadi memasukkan simbol keuangan yang kita pakai di Indonesia adalah rupiah. Saya balikan lagi. Ini masih berupa angka biasa, belum berupa currency keuangan atau accounting. Control Shift dolar. Ini berubah menjadi rupiah. Kecil sekali ya layarnya, Mbak Lutfi. Kelihatan nggak suaranya? Kalau pakai laptop bisa, cuman nggak tahu kalau lihatnya pakai HP. Saya bisa. Oh ya, bisa dibesarkan gitu. Saya zoom. Ini kita balik lagi. Ini. Oke. Ini kalau kita membuat angka yang terlalu panjang, bisa dilihat di sini, di formula barnya, ini adalah angka yang kita masukkan. Tapi pada saat dia terlalu panjang, itu akan berubah menjadi semacam angka-angka yang tidak jelas di sini ya. Angka-angka yang tidak jelas. Nah, ini kita bisa rubah dengan Control Shift. Dengan Control Shift tanda seru, tapi dia berubah menjadi angka dengan desimal dan titik di setiap denominator ribuan, jutaan, atau miliar. Kalau kita mau jadi dia angka biasa itu
Ini nomor format. Nah, ini kita pindah ke kolom A4. Kita memasukkan di sini adalah tanggal hari ini. Tanggal hari ini tanpa kita harus ngetik ya. Tanpa kita harus mengetik, itu adalah Ctrl Shift tanda titik koma. Sorry, jam. Ctrl. Oke, Ctrl sama tanda titik koma. Ini otomatis memasukkan tanggal hari ini di kolom yang terpilih. Nah, di kolom selanjutnya kita memasukkan jam pada saat ini. Ctrl Shift titik 2. Terus yang fungsi shortcut lainnya lagi, Ctrl Shift pagar. Ctrl Shift pada pagar. Pagar apa sih? Ctrl Shift pagar. Kita mau berubah dari yang 094 garis miring 04 garis miring 2021. Ctrl Shift tanda pagar. Itu kan berubah jadi 09 strip April strip 21. Jadi kita tidak usah mengklik kanan, format cell, date, terus kita pilih di sini macam-macam. Ini kan memang banyak pilihannya. Sebenarnya rata-rata dipakai kan seperti yang ini dan ini. Jadi kita cuma menekan tombol Ctrl Shift dan tanda pagar. Format tanggalnya otomatis berubah. Terus yang perintah-perintah universalnya seperti Ctrl O, Ctrl P, mohon maaf apakah saya terputus tadi? Mbak Lutfi, terputus ya? Enggak terputus, tapi di situ rame, Pak. Maksudnya? Oh, suaranya. Background-nya, backsound-nya. Iya, lagi rame di sini. Maaf. Nah, itu. Yang kadang ini mengganggu. Ganggu. Oh. Koneksinya nggak terputus ya. Tadi soalnya saya jadi salah tertekan tombol flight mode. Ya baguslah kalau tidak terputus. Aduh, suaranya Agak kerasan dikit aja, Pak. Oke. Sudah lebih baik suaranya? Ya. Oke. Saya akan kembali ke ini ya, ke
presentasi PowerPoint-nya. Ini banyak lagi. Ini baru yang ditampilkan ini adalah sebagian yang biasa kita gunakan juga, yang sering kita gunakan. Kalaupun yang nanti tidak terlalu sering digunakan, akan saya bagikan nanti di grup. Ada format untuk ya masing-masing kolom, masing-masing baris. Oke, ini yang biasa yang akan sering kita gunakan lah, tombol shortcut-nya ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tentang yang khusus di Excel-nya atau di Word-nya, yang masih penasaran dengan tombol-tombol tertentunya. Gitu. Bu Zi, Bu Titi, barangkali ada ini yang perlu ditanyakan. Apa ya yang mungkin kita kalau nggak pas ada problem itu kadang lupa juga, Pak. Bu Zi, mungkin Bu Zi ini ada kasus. Iya. Kalau di Excel itu, kalau saya sih lebih ke ini rumusnya, Pak. Apa yang ini yang sum-sum tuh? Oh, yang sum. Ya. Oke, sum itu untuk penjumlahan ya? Ya. Kan kalau guru itu banyakan di situ dia guru. Jadi kita misalnya mau nge-sum nilai, misalnya mau menjumlah nilai, merata-ratakan, meminimum, maksimum. Kayak nilai rapot misalnya. Ya. Kita mau kita mau rank dari yang A to Z ya, dari rank tertinggi sampai yang terendah gitu. Itu shortcut-nya ada nggak? Itu shortcut-nya Nggak ada ya? Shortcut-nya nggak ada gitu. Kita tetap harus masuk rumus, formula ya? Dia bisa kita masukkan formula, bisa kita pilih kolomnya, kan itu biasa di kolom ya, bukan di baris ya. Nanti kalau misalnya mengurutkan dari tinggi ke rendah, itu kita pilih sort. Nanti kalau kita mau cari rata-ratanya, bisa kita pilih median. Sebentar, mungkin saya balik lagi ke Excel ya. Ya, bagus kalau langsung di-share, Pak. Jadi kelihatan teman-teman enak. Sebentar, saya coba bikin. Oke, ini kan ada beberapa angka ini yang saya sudah ini kan. Nah, ini kita sekarang mau kita apa? Mau kita urutkan dulu ya. Ini ada auto sum. Sebentar. Trigonometri bukan. Ini Windows berapa, Pak? Ini di Office, Bu. Windows. Salah. Ini Office berapa? Ini yang saya pakai Office 2019. Tapi bisa dengan Office 2016 hampir sama formatnya. Tapi lebih keren yang ini. Tampilannya aja, Bu. Iya. Tampilannya, ikon-ikonnya mungkin lebih kelihatan lebih bagus. Iya. Aduh, lupa saya tadi apa ya? Mau mengurutkan. Iya. Oke, kita mau mengurutkan. Ini kita pilih dulu kolom di bawahnya ya. Dari formula auto sum, average ya. Average ini kan dari
kolom D1 sampai D17. Kita enter. Rata-ratanya itu adalah 5,882. Ini angka tengahnya. Average. Kalau kita mau rubah jadi max, ini angka tertingginya. Angka tertinggi adalah 777. Kita mau cari berapa jumlah count numbers-nya. Count numbers-nya adalah 17. Count numbers ini adalah angka yang terisi gitu. 17. Jadi ada 17 set angka. Count. Ada lagi, kita coba more function-nya. Bukan, sorry. Salah. Maaf. Formula count most financial. Kalau tidak salah sih saya di statistik deh. Itu ada median. Ini median ya. Kita sekarang coba cari angka tengahnya. Angka tengahnya di mana? Formula, more function, statistik. Di sini ada namanya median. Oke. Angka tengahnya adalah 23. Maksudnya angka tengah apa? Angka tengah median. Median dari angka terkecil sampai angka tertinggi, jumlah ini adalah 23. Jumlah angka yang menjadi median. Median itu rata-rata di tengah. Iya. Kalau Jadi mengurutkan median, tadi gimana? mengurutkan itu kita sort. Oh, sort A to Z ya? Kita ini formula saya sort itu ada di ini, sort and filter. Ini kita sort dari kecil ke besar. Yang ini harus dihapus dulu. Kita pilih home, sort and filter. Small, dari kecil ke besar. Sepertinya. Satu. Sip. Nah, Kalau kita mau rubah dari kayak misalnya misalnya bulan Juni 6, kita mau rubah jadi Juni. Angka 6 dirubah jadi huruf itu gimana? Angka dirubah jadi huruf. Seperti yang ini, Bu, yang saya tanda ini. Ini kan tanggal 9 bulan 4 tahun 2021 ya. Itu tadi. Itu kan cara memunculkan angka. Ya. Angka. Tanggal. Kalau kita merubah jadi huruf itu April 4 jadi April 9 April. Sebentar. Kontrol. Ini kan formatnya udah format tanggal ya. Kontrol Shift pagar. Kontrol Shift pagar. Kan berubah nih. 9 April 2021. Iya. Saya Kontrol Z. Kontrol Shift pagar. Oh, shortcutnya Kontrol Shift pagar. Ya, Kontrol Shift pagar. Ada lagi Bu Zi yang mau ditanyakan kembali?
Teman-teman yang lain? Saya sudah. Masih banyak sih yang mau ditanyain, tapi nanti lagi. Nggak apa-apa, Bu, kalau ditanyain sekalian aja, biar teman-teman yang lain mungkin masih malu-malu tapi mempunyai pertanyaan yang sebenarnya sama. Saya banyak yang mau ditanyain, tapi sekarang lupa. Bener. Jadi kita tuh kadang suka ini Pak, suka apa, pas misalnya pas lagi kerja, tiba-tiba bingung, ini gimana ini? Kadang pas udah sebentar kerja gitu, bingung ini gimana. Ya udah ujung-ujungnya buka Google. Belum nemu kasus kalau sekarang. Bener, betul. Belum inget ya problemnya apa. Ya, karena lupa jadi belum ingat. Kalau di Excel ini biasanya yang bikin rumus ada if, tanda petiknya itu. Oh ya, Itu itu kadang juga, itu yang bikin, benar Bu Is. itu kadang bikin Jadi bingung. Jadi ingat. Kadang ini apa, tanda petiknya kurang satu gitu. Udah rumusnya buyar jadinya Buyar. nggak ini kan. Nah, itu Ya. benar, if dulu itu if penting itu. Ya, kontrol untuk untuk rumus-rumus itu mungkin ada sesi khusus itu, Bu, karena itu pembahasannya panjang. Tapi yang jelas tanda koma, tanda kutip, tanda titik dua atau tanda semikolon, titik koma itu sangat berpengaruh dalam penggunaan rumusnya itu. Kalau nggak salah atau kita lupa atau penempatannya tidak pas, ya rumusnya nggak jalan gitu. Jadi Makanya rata-rata kalau yang menggunakan rumus gitu, sel yang menggunakan rumusnya itu dikunci, jadi tidak bisa dirubah rumusnya. Nah, itu juga. kalau untuk ngunci kolomnya gimana? Mengunci selnya itu dari format cell protection. Kita mau lock atau kita mau hidden. Apa tadi Pak? Jadi Cepetan Pak. kita pilih, ya ini makanya saya ulangi. Kita pilih kolom atau kita pilih selnya. Seperti ini kan. Saya rubah jadi ini. Nah ini kita klik kanan. Format cell. Ini kan format cell ada beberapa tab. Ada number, alignment, font. Sampai yang di paling ujung itu adalah protection. Nah ini protection. Nah ini kita lock. Oke. Nah ini kalau di sini nanti adalah urutan rumus, maka di sini akan terlock rumusnya itu. Tidak berubah gitu. Biasanya ini sudah merupakan fungsi lanjutan di Excel itu sendiri. Perlu sesi khusus itu, Bu. Iya, Benar-benar. bisa sesi khusus atau belajarnya bertahap gitu kan. Atau kalau enggak, gini aja Bu. Nanti kalau misalnya ini Pak Mirza diminta nomor HP-nya gitu, disimpan. Jadi begitu ada kasus, boleh menghubungi. Boleh. Ya. Bisa. Ibarat kamus tuh kamus berjalan gitu. Jadi kita nggak usah susah-susah nyari gitu. Kamus berjalan. Ya. Masih ada lagi di Excel ini pertanyaannya untuk di Excel? Ya Pak, satu lagi. Ya. Bagaimana caranya Bagaimana caranya membuat password untuk file? Saya lupa membuat password untuk file Word dan Excel. Kita mau protect file kita, mau jadi gitu. Di password ya? Iya, benar. Itu bentar.
Kita dari bukan dari option. View kalau nggak salah. Kerasukan. Saya juga lupa, Bu. Saya juga udah lama nggak memprotek mengasih password itu. Conditional formatting bukan. Berarti di file option. Sorry. General option. Nah, ini Bu. Oh, di general. Nah, jadi kita dari ini kan kita jatuhnya file save as. Kalau memang itu file sudah pernah tersimpan kan, berarti kita harus simpan jadi file baru. Pada saat browse, pada saat kita akan menyimpan ini, kita di tombol tools ini pilih general option. Nah, baru di sini kita masukkan passwordnya. Oh. Dia ada dua. Ada password to open, ada password to modify. Kalau password to open, password ini harus dimasukkan pada saat kita akan membuka dokumen. Kalau password to modify, jadi file ini bisa dibuka oleh orang lain, tapi tidak bisa dimodifikasi. Dalam artian kalaupun dirubah, begitu dia mau save, dia harus memasukkan passwordnya. Dia mau save pas juga, itu akan minta passwordnya lagi gitu. Jadi tidak bisa dimodifikasi lagi file-nya. Kalau pengalaman saya itu lebih baik kita passwordnya to modify daripada password to open. Karena kalau password to open pada saat harus file ini dibuka, kita masuk ke password. Tapi kalau to modify, kita kasih ke filenya ke orang itu bisa buka, tapi tidak bisa dimodifikasi lagi, tidak bisa dirubah gitu. Gitu Bu. Iya. Sorry. Jadi kita ambilnya dari kotak dialog save as. Tools. General option. Ya. Biasa saya nemu file-file kalau download itu ada passwordnya. Kalau misalnya kita download file, misalnya ada passwordnya. Iya. Ya. Ya udah Pak. Oke. Kita lanjut ke dari Excel, kita akan lanjut ke browser. Ini shortcut di Firefox. Shortcut di Firefox dan shortcut di Chrome. Ini tombol-tombol shortcut ya. Ini ada Ctrl N, Ctrl T, Ctrl F. Ini ada perintah-perintah yang universal di browser. T, Ctrl T. Sebenarnya masih banyak lagi sih shortcut-shortcutnya, nanti akan saya sharing di ini filenya di grup, biar nanti bisa dipelajari sendiri, atau kalau perlu di print out, ditempel di dinding kan. Jadi pada saat butuh kan, tinggal lihat dinding, oh ini shortcutnya. Ya, itu tadi ide saya gitu Pak. Maksudnya nanti kalau udah disiapkan,
di-share-kan shortcut ini, mau saya print, terus saya laminating gitu. Iya, iya. Mungkin ya sampai di sini saja presentasi saya untuk sharing tips and tricksnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari yang saya bagikan, nanti bisa ditanyakan langsung gitu. Atau ada yang berhubungan dengan laptop atau komputer, ada permasalahan itu bisa ditanyakan juga. Kita berbagi ilmu di sini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirza materinya. Dan jangan lupa nanti di-share gitu ya, yang ada shortcut itu tadi, karena nggak mungkin hafal gitu, nggak mungkin ini ya paling 1-2 gitu. Jadi memang butuh untuk di print kalau saya ya, butuh untuk di print supaya nanti bisa mudah untuk mencari. Dan untuk Bapak Ibu yang masih bisa bergabung di sini, kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin muncul pada saat ini, ada ide untuk bertanya, silakan. Mumpung ada Pak Mirza, praktisinya, jadi nggak terlalu banyak teori, langsung to the point, bagaimana menyelesaikannya. Ada Bu Is, Bu Erna, selamat datang, selamat bergabung. Bu Reni juga, Bu Titik, Bu Zi barangkali masih ada. Ini sudah pukul 9:13 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di Indonesia bagian Tengah, jam berapa Bu Zi? 10 ya? Udah jam 10-an ya? Maaf saya ngopi ya. 10 ya. Itu kopi itu ya? Iya, itu kopi benar. Itu kopi Bu. Mantap. Ini saya Akhirnya ngopi juga gitu ya. Saya mau tanya itu tadi. Ya, Tadi saya baca ini, ya, saya baca bioprofilnya tadi itu pernah ikut sertifikasi PC Plus. Iya, Bu. PC Plus itu yang majalah komputer Ya. gitu ya? Iya, majalah komputer, Bu. Itu tapi tahun 2000, seingat saya sekitar tahun 2015, nah itu tutup. Oh, udah tutup. PC Plus itu terakhir terbit tahun 2015 bulan November kalau nggak salah saya. Setelah itu bisa dibilang tutup karena kalah dengan internet gitu, Bu. Kalah dengan YouTube sebenarnya. Biasa tips-tips yang dibaca, tips-tipsnya mulai sekitar tahun 2015 itu kan sudah di internet semua, di YouTube gitu. Maka banyak majalah-majalah komputer itu yang akhirnya gulung tikar. Mereka berpindah ke web based, gitu. Tidak berbasis cetak lagi. Iya. Sama dengan info komputer juga dulu saya ini. Saya suka ya, saya penggemarnya info komputer. Sampai ikut pelatihannya. Keren Bu, keren. Info komputer, seingat saya info komputer itu tahun 2019 itu masih keluar dia. Masih ada edisinya, tapi tahun 2020 itu sudah tidak ada edisi cetak lagi. Edisinya edisi digital semua. Gila sama teknologi ya. Bisa dibilang begitu. Bisa ya ngikutin teknologi lah, perkembangan komputer, karena kan juga selain hobi juga pekerjaan juga sekarang harus update terus gitu, karena bidang komputer ini, pengetahuan di komputer ini kan update-nya itu bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan hari. Setiap hari ada informasi baru, ada trik-trik baru, ada jenis prosesor baru, itu kita harus tahu. Yang paling bahaya kan tentang bugs atau virus atau celah keamanan. Kalau celah keamanan itu malah
bisa dibilang hampir setiap menit itu ada informasi tentang celah keamanan baru atau tentang vulnerability, celah keamanan di komputer, di laptop, di HP, yang ya karena pekerjaan saya menuntut saya untuk tahu, ya jadinya setiap saat itu sebisa mungkin mengikuti perkembangan teknologi di bidang keamanan data gitu, Bu. Jadi kayak hacker gitu ya Pak ya? Bukan, Bu. Beda ya hacker sama ini ya? Tim ini. Sebenarnya bedanya itu di niatnya sih, Bu. Oh niat. Di niat yang melakukan itu untuk apa gitu. Karena yang kita lakukan, yang saya lakukan dengan hacker, itu bisa dibilang sama, tapi niatnya saya melakukan itu adalah untuk mencegah penyusup masuk ke dalam server saya yang saya tangani gitu. Sedangkan kalau hacker itu tujuannya menyusup ke suatu server itu untuk mengambil data atau mengambil informasi penting. Nah, kalau tugas saya itu untuk melindungi informasi tersebut. Nah, untuk saya bisa melindungi informasi tersebut, saya harus mencoba untuk menyusup dulu gitu. Jadi bedanya memang cuma di niat aja. Betul. Tekniknya, triknya, program-program yang digunakan itu hampir sama. Yang membedakan antara hacker dengan security, digital security, itu cuma di niatnya doang. Melakukan itu untuk apa gitu. Kalau programnya yang dipakai, istilah-istilahnya, perintah-perintahnya, itu hampir 99% itu sama. Oh jadi Bapak kerja di ini di bidang keamanannya apa? Perusahaan Ya, gitu. ya bidang keamanan data. Karena saya kan sebagai penanggung jawab servernya, Bu. Server administrator. Oh PJ ya. Ya. Bisa dibilang PJ-nya lah kalau kita di ini. Berarti kalau kebobolan Bapak yang tanggung jawab ya? Ya, betul sekali, Bu. Mantap. Mungkin Ibu ya. Kalau ini Pak, kalau ya, saya mau nanya, kalau antivirus yang kan saya dulu tuh pakai Kaspersky. Ya. Ya, Kaspersky itu kan dulu saya beli per user gitu kan untuk laptop kan. Saya karena saya lebih suka yang berbayar gitu karena ya lebih merasa ini aja sih, aman aja sih kalau yang berbayar gitu kan kalau beli. Betul. Nah, saya selama jadi admin tuh pakai Kaspersky. Nah, terus ini yang akhir-akhir ini saya udah enggak pernah lagi pakai Kaspersky. Itu selain, kalau menurut Bapak Kaspersky itu bagus atau ada yang lebih bagus lagi atau itu biasa-biasa aja? Kalau menurut saya sih semua antivirus itu antivirus yang termasuk 10 besar di dunia itu semuanya bagus. Yang paling penting itu adalah update-nya, Bu. Seberapa sering kita mengupdate antivirusnya. Karena tidak ada antivirus yang bagus kalau tidak pernah diupdate. Antivirus yang paling bagus adalah antivirus yang kita update terus setiap saat. Yang terupdate terus setiap saat. Pada saat kita connect ke internet, dia otomatis mengambil atau mendownload definisi terbaru untuk virus-virus itu. Jadi semua antivirus itu bagus. Dan yang paling bagus adalah antivirus yang selalu diupdate. Bahkan antivirus bawaan dari Windows sendiri, Windows Defender antivirus dan anti malware itu sudah cukup melindungi bagi pengguna data, pengguna laptop harian. Sudah cukup melindungi itu. Dibandingkan kita menggunakan Kaspersky atau NOD, nah itu sudah Windows Defender itu sudah cukup mumpuni untuk pemakaian sehari-hari. Kecuali kalau kita memang untuk di perkantoran, di perusahaan, nah kita baru beli yang berbayar dan sifatnya itu lisensinya itu per site atau per kantor. Jadi tidak per user lagi. Tapi kalau untuk pemakaian harian, bawaan dari Windows itu sudah cukup melindungi. Gitu, Bu. Iya. Kalau ini Pak, saya mau nanya satu lagi.
Kebanyakan ini. Aman Bu Ini Uzi. kan enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Bu Nurul ya. Oh, enggak apa-apa. Lanjut, Bu. Iya, kan gini, komputer laptop atau komputer itu kan ada yang iOS, ada yang DOS. iOS. Yang sih ada yang Windows-nya itu kosongan, ada yang Oh, gitu. original. Ya. Nah, saya itu kan orangnya parno sama yang ini, sama yang palsu. Jadi saya itu selalu beli yang Windows asli kan. Ya. Tapi Windows asli itu katanya penjualnya Windows asli itu karena dia asli bawaan pabrik, semua aplikasi itu udah dari pabrik, jadi dia kesannya kayak berat gitu. Berat, dia menjalankan program tuh berat. Beda gitu. dengan Windows kosongan. Tapi ternyata Windows kosongan itu kekurangannya di ini ya, di keamanannya ya. Saya mau tahu, saya pengen kelebihan dan kekurangan Windows asli, Windows Ori sama Windows DOS itu. Oh, gitu. Yang mana bagus menurut praktisi? Kalau saya, kalau kita beli laptop baru, lebih baik kita ambil yang sudah terinstall Windows. Karena kalau kita beli yang kosongan terus kita install Windows bajakan, itu nanti ada resiko benar yang dibilang itu di segi keamanannya itu agak kurang. Karena kalau kita mau menjadikan Windows yang belum terregistrasi menjadi terregistrasi, itu kan ada dua cara. Kita beli license sendiri atau kita membajaknya menggunakan program yang tidak legal lah. Nah, keuntungannya kita beli laptop dengan Windows asli, kita tidak membeli lagi lisensi. Jadi kita tidak lagi membeli lisensi tersendiri. Yang harga lisensinya itu paling murah sekarang sekitar 900.000. Sekitar 900.000. Nah, ketika kita membeli laptop dengan lisensi Windows asli, itu sudah ada Windows-nya dan itu asli sudah teraktifasi juga. Kalau masalah program-program yang berat, laptopnya itu terasa lebih berat karena itu ada beberapa program yang dimasukkan oleh produsen laptop yang tidak kita perlukan nantinya gitu. Jadi program-program yang tidak kita perlukan itu lebih baik nantinya setelah kita beli ya kita uninstall aja. Bisa? Kayak mungkin bisa Bu. Oh, bisa Program-program di-install? Bisa, program-program yang tidak kita butuhkan itu bisa kita uninstall sehingga laptopnya itu terasa lebih ringan gitu. Sebenarnya sih yang keuntungan kita membeli laptop yang tidak dengan Windows, yang pertama dengan harga yang sama, itu spesifikasinya biasanya akan lebih tinggi. Spesifikasinya itu akan lebih tinggi dari yang sudah include dengan Windows dengan Windows asli gitu. Itu Bu. Makanya otomatis kalau spesifikasi lebih tinggi maka pada saat dia di-install Windows atau digunakan akan terasa lebih responsif. Gitu sebenarnya sih Bu, yang lebih jelasnya perbedaannya kenapa dengan yang kita pakai Windows bawaan kok rasanya lambat, begitu kita pakai yang laptop yang tidak dengan Windows malah lebih cepat, lebih kencang gitu. Karena perbedaannya biasa di rentang harga yang sama, itu laptop tanpa Windows bawaan, ininya akan lebih tinggi, spesifikasinya akan lebih tinggi. Ya Pak. Gitu Bu. Ya. Iya. Ya Bu Nurul, sudah. Oke Bu Zi, ini ada Bu Erna yang ini Pak minta barangkali nanti ada nomor HP yang bisa di-share untuk konsultasi katanya.
Nanti Saya kalau share untuk di materi, chat aja ya, oke. Untuk materi bisa di di grup. grup ya. Jadi Bu Ya, Erna di nanti grup. bisa ke grup, menuju ke grup Happy Teaching supaya bisa dapat sharing materi dari Pak Mirza. Yang lainnya mungkin Bu Is masih standby. Bu Titi, selamat malam. Bu Sari. Bu Sari apa Mbak Sari apa Pak Sari ya? Mbak. Ya. Ini selamat datang juga untuk Kak Sari Firman yang dari Pekanbaru, kawan saya di Oke. FTBM. Ya. Selamat malam Mbak Sari. Mbak ya? Bu, Pak. Ibu, Kak. Selamat Ibu. malam. Akhirnya Kak Sari. Kak Sari, oke. Pak Farid sudah nggak di mobil apa masih di mobil ya? Pak Farid Ini sedang masih di kamar. menuju ke kamar. Menuju ke kamar. Itu Bu Erna, nomor yang bisa disimpan, nomor Pak Mirza barangkali ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan ini. Itu 0878 988 3196. Oke. Nah, ada lagi yang ingin tiba-tiba ada ide untuk bertanya? Atau kita Bebas, tunggu Pak bebas. Farid? Gimana? Ya, bebas. Udah sesi bebas ini. Sesi bebas ya? Tapi Iya. harusnya kalau sesi bebas ini ditutup dulu. Mungkin Pak Farid mau menyampaikan sesuatu untuk ini? Ya, Oke, Pak Farid. gitu dong. Iya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mirza, Bu Lutfi. Malam ini luar biasa gitu ya. Walaupun di tempat lain banyak yang hujan, sinyalnya banyak yang keluar masuk dari tadi. Tapi temanya jadi menarik banget ya. Karena tip and trick, kunci-kunci shortkey yang zaman dulu kita diwajib menghafal. Tapi Ya. ternyata banyak yang lupa juga gitu ya. Tapi tadi saya dengerin banyak hal baru, makanya kayaknya perlu japrian lagi atau perlu sesi berikutnya nanti. Yang lebih spesifik ya. Sesi berikutnya ada sesi pendalaman kayak di Word itu bisa didalami lagi. Di Excel tadi banyak yang bisa didalami lagi. Teman-teman kan suka ngerekap segala macam itu perlu loh kan gitu ya. Iya, Bikin betul. formulasi sederhana. Jadi kerja keras itu nggak penting sekarang gitu. Kalau saya. Yang penting kerja cerdas. Betul Pak, betul Pak. Jadi yang betul itu full time. FULL time, bukan FOOL full gitu ya. Jadi kita berjibaku dengan hal-hal itu bisa kita sikat. Gitu. Makanya malam ini luar biasa Pak Mirza. Pertemuan kita di online itu baru 3 kali ya. Yang keempat Pak. Kemarin 4 tahun sekarang ya. 4 yang sekarang. Baru langsung saya, luar biasa. Harus ada yang dibagikan ke teman-teman ini gitu. Dan ini banyak peserta yang baru juga, banyak peserta yang setia ini, gitu ya. Yang seperti inilah gitu, Pak Mirza. Ya. Tiap minggu selalu berganti-ganti gitu. Karena memang kondisi sinyal, kesibukan dan segala macam. Tapi insya Allah kita berusaha untuk istiqomah ya, Mbak Nurul ya. Oke. Berusaha istiqomah untuk selalu bertumbuh lah, gitu. Walaupun banyak yang iri sama kita sebenarnya, gitu sih. Kenapa teman-teman penyuluh nggak dibuat seperti ini? Kenapa teman-teman pengawal penghulu nggak dibuat seperti ini gitu? Nah, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya kan, tinggal Mbak Nurul siapa apa enggak gitu ya. Kena tembak lagi. Pokoknya kita memasalah ini aja, memasyarakatkan literasi dan meliterasikan masyarakat. Gitu. Tadi pas itu ada tamu, ya dia penghulu, dia curhat banyak lah. Gitu, terganjal untungnya pangkat, terganjal nanti hanya gara-gara karya tulis. Nah, hari ini kita selama ini diajarkan semangat menulisnya, teknik menulisnya, dibimbing menulis. Kali ini kita hadir dengan tema baru, tips cepat menulis. Ya, mantap ya. Jadi rumusnya apa semua besok. Itu ide bagus dari Mbak Lutfi tadi, kita print, kita laminating, tempel di tembok, atau taruh di dindingnya laptop. Jadi mungkin gitu teman-teman.
silakan untuk tema-tema selanjutnya bisa bebas. Maksudnya tidak melulu terkait pengajaran harus saklek, tidak. Selama mendukung kita di dalam dunia pekerjaan, hayu gitu kalau saya. Ini kemarin muncul karena ide saya ngobrol dengan Pak Mirza sendiri, Pak Mirza celetuk itu mantap gitu. Nah, silakan teman-teman punya ini masing-masing ya, punya muyulnya masing-masing. Kalau ini kan udah ada Mbak Lutfi, ya memang di dunia menulis, nah makanya udah ketemu gitu ya. Spesialisasinya Pak Mirza spesialisnya di dunia IT. Di sini ada Pak Fitra, ada spesialisasinya di hipno gitu karena bareng-bareng sama saya di hipno. Kita saling kolaborasi aja. Nanti Bu Isna apa, Bu Zi apa, Bu Titi apa, Bu Erna, ini ada Bu Sari ya. Gitu. Hayu yuk berkolaborasi yuk. Gitu. Nanti tinggal itu aja teman-teman. Untuk puasa silahkan. Apa mau menunggu sambil ngabuburit gitu, mau buat tema seperti ini, apa mau temanya pengajian ya gitu ya silakan gitu. Nanti kita tinggal culik-culikin aja kiai-kiai gitu. Kalau perlu Abdul Somad kita culik nanti. Abdul Somad culik nanti. Gitu terserah teman-teman, nanti bisa di idenya apa. Gitu. Atau Mbak Lutfi mau ada ide apa? Kalau saya Oke, sih silakan. kayak Bu Zi tadi itu, kita kan biasanya bekerja pakai Excel gitu kan. Nah, kadang butuh juga yang tadi itu pendalaman formula-formula gitu. Kayaknya butuh deh itu. Jadi kita kan Boleh. lebih lancar. Mau ngelingkan, mailingkan kayak gitu-gitu kan kadang kita butuh. Bukan kadang sih, ya sering gitu. Iya kayak misalnya lookup, VLOOKUP itu kan sederhana ya. Yang semacam itu. Nah, belum yang belum konstante segala macam itu perlu Pak Mirza. Cara pembuatan sekarang modelnya kan rapot itu kan pakainya kan kualitatif ya. Ya. Rapot kualitatif kan. Nah, ketika angka sekian maka menerjemahkannya sangat memuaskan gitu kan. Ketika angka menyusun, boleh pakai if, boleh pakai konstante, boleh pakai apa, nanti bisa kita ini kan. Kayaknya kita perlu ini Pak Mirza, kita bikin kurikulum aja gitu ya. Gitu. Kalau gitu saya minta waktu 2 bulan, Pak. Saya minta waktu 2 bulan untuk belajar dulu ini. Ingat pelajaran soalnya. Iya, dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu gitu ya. Selama ini mungkin ada sebuah titik jenuh gitu kan. Selalu muka saya yang muncul gitu kan. Terus mulai saya punya pemikiran, saya gandeng-gandeng aja para pejabat yang mungkin beliau punya pengalaman lebih kan gitu ya. Comot gitu kan. Nah, jadi kita ada sesama kita nih, sesama anggota comot. Semua orang pasti punya skill ya. Kemarin ada buku, ada Bu Rahmita, kita book sharing gitu kan. Nah, hari ini kita skill sharing. Nah, mungkin gitu aja Mbak Lutfi ya. Kita punya 4 minggu, diselang-seling aja. Yang satu tentang ya seperti biasa kita ya, motivasi tentang di teaching ya, di learning teaching itu motivasinya tetap ada. Nanti minggu kedua misalnya tentang buku. Mbak Lutfi ini buku ini 1 tahun nggak selesai loh itu. Bukunya banyak. Gitu ya. Di sini kita udah punya tabungan, udah ada Bu Lutfi, ada Bu Rahmita, terus ada yang dari Pekanbaru itu punya buku semua. Itu aja ngisi minggu kedua, pekan kedua, 1 tahun kita nggak akan kehabisan orang. Gitu ya, mantap ya sebenarnya ya. Jadi kita tadi ada peserta yang WA saya, kenapa temanya jadi random kayak gitu? Ya karena kita masih mencari bentuk gitu ya. Kita mencari bentuk gitu. Nanti di minggu keempat kita sharing dengan orang yang punya otoritas, yaitu pejabat lah gitu ya, atau kepala madrasah, kepala sekolah, dan gak harus dari kita gitu, dari luar. Gitu. Dan saya punya pemikiran tidak harus dari satu agama, dari banyak agama, karena mereka sama-sama mengelola hal yang sama kan gitu. Punya tipikal yang sama. Kalau saya begitu. Jadi kita nggak melulu monoton gitu ya, benar ya Pak Mirza ya? Iya, tidak monoton, Pak. Saya senang gitu Pak Mirza kan, penampilannya gondrong, nyentrik. Selama ini saya pakai bando diprotes itu sama ada japri sama masuk bando. Ada teman gitu. Selama ini saya protesin pakai bando itu diprotesin gitu kan. Nah, sekarang ada teman gondrong ini. Iya Pak Farid, ini kayaknya kalau misal sebenarnya masih terkait dengan happy teaching juga kan kadang kita di pengajaran itu suka ada
kendala, suka ada ini kan, waktu Betul. mengerjakan tugas gitu. Ketika kita bisa dapat satu ilmu yang memudahkan kita untuk memperlancar pekerjaan kita sebagai guru kan juga berarti masih ada kaitannya gitu dengan happy Yes, teaching. betul. Kita jadi happy karena kita bisa mengerjakan tugas. Karena kan kita gini, kita ada 4 pekan, maksudnya biar kesannya agak ada apa namanya, ada iramanya yang nggak random ya. Kita mungkin sepakati di pekan pertama kita masih tetap sama yang berbau motivasi dan segala macam gitu ya. Di minggu kedua kita bicara mungkin tentang book sharing gitu ya. Teman-teman yang punya buku silakan hayu itu. Nah yang ketiga mungkin minggu ketiga kita ya tadi nih skill sharing ya Pak Mirza, nanti ada Pak Fitra berbagi tentang hypnoteaching, hypnoparenting, nah itu silakan dengan dunia masing-masing. Di minggu keempat kita nanti ya tentang itu aja, sharing-sharing dari teman-teman yang memang diberi amanah punya otoritas ya, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala seksi, kepala bidang, sampai Pak misalnya sampai level-level eselon 2 Pak Direktur siap kok gitu kasarannya gitu ya. Nggak harus di forum resmi di instansi, kita bisa geret teman-teman pejabat tadi ke kita gitu loh. Gitu. Dari mana ada ide bagus Mbak Lutfi dari Pak Mirza, kita bikin apa Pak Mirza, digital library atau digital apa namanya, e-book ya? Ya. Perpustakaan digital, Pak. Gimana tuh? Perpustakaan digital. Oh. Nah, Perpustakaan itu digital. perpustakaan digital yang bisa kita akses dari mana aja. Atau perpustakaan digital pribadi, perpustakaan pribadi digital, yang cuma bisa diakses pada tempat-tempat tertentu aja gitu. Betul. Seperti itu bisa. Sama ini juga Mbak Lutfi, kalau selama ini saya ya buat syarat kelulusan itu kan harus punya jurnal nasional sekian gitu ya, jurnal internasional sekian. Nah itu kan diperhitungkan untuk angka kredit kan besar bagi yang butuh ya, gitu ya untuk penunjangan. Nah kalau sekarang buku harus cetak gitu ya, mungkin di versi zaman dulu kita pernah tahu jurnal media guru gitu misalnya, media apa, itu kan satu terbitan tuh hanya ada 10 tulisan. Mungkin zaman dulu kita nggak disebut antologi kan baru-baru ini aja mulai dibikin apa ya, oh ini antologi, padahal dulu kan udah sering sebenarnya kan, kumpulan tulisan ada 10, ada 15. Nah kita terbitkannya nanti satu tema, nggak tanpa tema mungkin bisa Mbak Lutfi. Jadi kita mungkin temanya 3 misalnya pendidikan, nah, terus apa-apa gitu ya. Nah yang ke pendidikan tema bebas, tapi kita terbitkan dalam volume gitu Mbak Lutfi. Gitu. Malah itu bisa buat nilai angka kredit, malah buat angka kredit malah lebih besar daripada kita antologi. Gitu menurut saya loh ya. Iya, saya tahu itu. Ya, jadi volume, saya pernah pegang itu buku kumpulan tulisan tentang pedagogi gitu. Itu bagus gitu loh. Nanti kapan saya tunjukkan ya. Nah, kita mungkin bisa buat seperti itu, nanti tinggal gandeng aja itu. Comotin aja profesor-profesor itu, mereka butuh juga buat tridharma perguruan tinggi. Buat kan simbiosis mutualisme ya. Iya. Buat apa biasanya kalau itu kampus itu Pak? Buat reviewer apanya? Buat apanya itu? Kalau di jurnal itu loh. Iya kayak gitu. Peer review. Iya review deh. Biasanya kan harus dari perguruan tinggi itu. Bisa, dan gitu tadi. Kita simbiosis mutualisme kan gitu ya. Kita ada komunitas, kan community is the best channel kata Hermawan kan. Nah, kita punya semangat di sini. Kita punya semangat di sini gitu. Nah, teman-teman dosen mereka butuh buat sebagai tim reviewer. Kayak kemarin ada yang butuh pengen jadi editor. Nah, itu kan juga simbiosis mutualisme, saling-saling aja. Gitu aja sebenarnya. Gitu. Ya gotong royong aja. Palingnya kita harapin teman-teman yang ada di sini nanti punya semangat menulis gitu ya. Nggak hanya terbitkan, nanti punya e-book sendiri, dan e-booknya bukan e-book kacangan ya. E-book benar-benar kualitas ya. Nggak cuma e-book isinya, ternyata isinya kumpulan PDF yang cuma 5 lembar namanya e-book gitu kan. Kita punya standarisasi nantinya gitu. Nah itu makanya nanti yang mungkin kita habiskan yang yang menulis itu di batch keberapa, misalnya sampai batch 10 kita batasi, habis itu kita tutup buat tema gitu aja kali Mbak Lutfi. Apa bikin 2 versi? Satu memang buku antologi yang memang buat kebanggaan pribadi, buat kenangan pribadi. Satu yang polanya seperti karya ilmiah gitu ya. Iya.
Tapi lebih Gitu baik ya. yang itu diselesaikan dulu, baru kita mulai baru. Ya, makanya gini, apakah kita membuat banting setir, apa itu tetap ada gitu kan? Karena nggak semua orang butuh itu kan? Ya. Nggak semua orang butuh kumpulan karya ilmiah gitu. Ada kebanggaan sendiri ketika saya punya antologi, ketika saya punya buku solo gitu. Nanti kita jembatani aja gitu. Pokoknya saya gerak terus sampai balut lempar anduk. Makanya inilah bertumbuh bersama. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih Pak Mirza, Mbak Lutfi yang malam ini bisa mengambil alih karena kebetulan saya tadi perjalanan terus ini mulai pagi saya di atas mobil gitu ya. Jadi sampai kamar cuma mandi, langsung pergi lagi ke tempat Pak Fitra karena ada urus dokumen tadi. Ini udah sampai hotel, Pak Fitra juga udah sampai rumah itu, gitu kan? Senang saya jadi bisa dihandle semuanya. Silakan Bu Lutfi bisa ditutup secara resmi. Setelah itu kita diskusi lepas yuk. Kita keluarin gagasan-gagasan kita. Terima kasih Pak Mirza, Bu Lutfi, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lutfi? Bu Lutfi. Oh, lagi ini. Bu Lutfinya langsung ngantuk kayaknya. Nah, maaf. Tadi itu ini ada tamu pulang. Oh, gitu. Silakan Mbak Lutfi bisa ditutup secara resmi. Ya. Nanti kita diskusi lepas ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pertemuan kita malam ini secara virtual lewat Zoom meeting di komunitas Happy Teaching season 17 dengan materi trik dan tips untuk jago di MS Word. Sudah disampaikan oleh Pak D. Mirza Rahmansyah dari Pekanbaru dan kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut ya Pak ya ke yang lebih khusus lanjutan untuk membahas satu topik secara spesifik sehingga kita yang kebanyakan guru di komunitas Happy Teaching itu bisa mendapatkan ilmu penyegaran dan memperlancar tugas kita sebagai guru. Gitu. Akhirnya saya yang mengantarkan acara ini, mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Kita bisa bertemu lagi di season berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.